Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam menjalani hari-hari hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita untuk kita dapat mengerti firman Tuhan dan tentu dimampukan menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari baik, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu di hari-hari yang lalu, Engkau pun menyertai kami. Hari ini kami percaya, dalam segala pekerjaan kami, pertolongan-Mu selalu menguatkan dan memampukan kami. Tuhan, berilah kami senantiasa hikmat yang daripada-Mu, untuk terus mengingat akan kebaikan Tuhan, dan kami terus melakukan banyak kebaikan di dalam takut akan Tuhan, terlebih-lebih di dalam kami melakukan segala pekerjaan. Berkatilah hidup kami bersama-sama dengan orang yang kami kasihi, agar kami terus bertumbuh dan tetap percaya hanya kepadamu. Sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 18 Maret 2024 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Dalam bahasa Batak Ulauni Apostel 10 ayat 30. Demikianlah dikatakan. Naung di boluson pamereng ni debatado akataon hautoon. Alai anggon waing di baritahon do tuha jelmaun ikon sadok sude paubahon rohana. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Janjinya selalu dinyatakan dan digenapi di dalam kasih yang besar kepada umat manusia. Semua kita tahu bahwasanya Dia yang mengasihi kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah Paulus memberitakan Injil kebenaran Tuhan, memperkenalkan Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang berdaulat penuh atas segala ciptaannya, termasuk manusia. Dan mau mengatakan bahwasanya hidup manusia itu berasal dan bergantung penuh kepada Allah. Ini disebabkan oleh kekecewaan Paulus terhadap orang-orang yang ada di Athena. Athena ini adalah kota terpelajar, kota yang religius. Di sana ada banyak kumpulan orang Yahudi, banyak orang yang mengikuti filsafat tertentu, serta banyak juga penyembah berhala. Oleh sebab itulah Paulus datang menyapa mereka dan mengingatkan akan segala sesuatu kebenaran yang harus mereka percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui dan kita baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ini secara keseluruhan, kita bisa melihat bagaimana orang-orang di sana yang percaya dengan segala sesuatu di luar dari Tuhan. Mereka menyembah berhala dan percaya kepadanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita tidak membuat berhala, tidak membuat patung-patung sesembahan, sebagaimana orang-orang yang diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi tanpa kita sadari terkadang, justru kita membuat segala sesuatu yang kita anggap sangat berharga menjadi berhala dalam hidup kita. Bisa saja itu kekayaan, jabatan, kerabat, keluarga, dan lain sebagainya. Kita lebih memprioritaskan itu semua daripada Tuhan yang Maha Besar. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat, kita pun diingatkan untuk tidak menduakan Tuhan dan memprioritaskan segala sesuatu yang ada di dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kepada Allah, kita beribadah kepadanya. Tapi mengapa masih sering kita meragukan? Kita masih sering melupakan dengan taat dan percaya dengan apa yang kita lihat di bumi. Dengan taat dan percaya dengan apa yang kita dapatkan di bumi ini. Padahal sesungguhnya semua itu boleh kita dapatkan, boleh kita nikmati atas perkenanan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah sebagaimana Paulus mengingatkan orang-orang yang di Athena itu. Dia pun mengingatkan kita untuk bertobat, untuk kembali percaya dan mengingat janji setia Tuhan yang terus akan dinyatakan. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, yang memberi pengampunan dan terus membuka jalan pertobatan bagi orang-orang yang menyimpang dari jalannya. Hari ini kita diingatkan akan kebaikan Tuhan. Dia tetap sama, Allah yang setia, kekal selamanya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita berjanji di dalam hati, di dalam hidup kita, untuk terus percaya kepada Tuhan. Jangan lagi percaya kepada yang ada di dunia. Dan teruslah menjadikan Tuhan satu-satunya prioritas pengharapan kita. Karena firman Tuhan memberi kekuatan dan janjinya terus memberikan penghiburan kepada kita. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ketika kita berharap kepada dunia, ketika kita percaya kepada dunia yang semuanya itu adalah sementara, itu tidak akan bisa membuat kita bahagia untuk selamanya. Sukacita kita mungkin ada, tetapi hanya sementara. Tetapi sukacita dan damai sejahtera yang kekal itu hanya kita dapatkan dari Tuhan yang Maha Baik, yang penuh kasih dan tetap setia di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, sebagaimana seruan firman Tuhan agar semua kita mau berubah, agar kita terus bertobat, kembali kepada jalan kebenaran Tuhan, dan tetap percaya, meletakkan seluruh harapan kita hanya kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap percaya hanya kepadamu. Apapun dan bagaimanapun kami menjalani kehidupan kami mau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Seberat apapun pergumulan dan perjuangan hidup kami, jika Tuhan ada di pihak kami, maka kami akan mampu melewatinya. Dan Tuhan akan membuat kami menjadi pemenang yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Mampukanlah kami untuk melakukan semua pekerjaan itu dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Sehingga kami dapat menikmati berkat-Mu. Dan kami boleh mensyukuri setiap berkat Tuhan. Dan kami pun boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, orang tua, anak-anak, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang mendoakan kami. Biarlah semuanya di dalam pengasihan dan meroleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.